Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa lagi dulur-dulur, teman-teman semuanya. Di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Khususnya buat dulur-dulur, teman-teman semuanya yang sedang menanam melon, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Tanamannya sehat, tanamannya bagus, sampai finish nanti menghasilkan hasil yang bagus dan juga mendapatkan harga yang bagus pula, sehingga bisa menjadikan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dulur-dulur, teman-teman semuanya, sedikit pagi hari ini kita akan mengadakan pembahasan. Kenapa saya bilang pembahasan? Karena di musim tanam saat ini, yaitu di musim kemarau untuk wilayah Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, di daerah Ponorogo, ini musimnya musim kemarau, musim dingin, tapi tidak begitu dingin juga, cuma yang jelas musim kemarau. Jadi tanam melon itu agak, ya dibilang susah juga susah, dibilang gampang juga gampang kalau memang rezekinya. Saat ini kendala di beberapa teman yaitu adalah keriting atau puret. Keriting puret. Nah, sekarang akan kita bahas kenapa tanaman itu bisa puret dan apa obatnya. Terus apakah bisa disembuhkan atau diobati, atau apakah bisa normal kembali. Ada beberapa faktor. Yang pertama akan kita sepil dulu tanaman kita saat ini, usia tanaman kita saat ini, yaitu melon kita usianya 14 hari. 14 hari setelah tanam. Kalau yang normal dulu, yang kondisi normal, pertumbuhannya ya cukup lumayan, walaupun tidak bagus-bagus amat, karena kita bilang tadi yaitu musimnya musim dingin, bulan 7, bulan 8 ini, musim kemarau. Walaupun tidak bagus-bagus amat, ya lumayan pertumbuhannya. Di usia 14 hari ini, seperti contoh kita bilang ini, seperti ini kondisinya. Daun cabang-cabang sudah mulai bertuadat pada tumbuh. Dan ini cabang yang di atas daun kepel ini harus kita buang. Nanti cabang satu akan kita pelihara, kita naikkan nanti satu cabang, dan nanti cabang utama mungkin kita naikkan 2. Kita pelihara 2. Kondisinya untuk yang normal seperti ini. Ini baru pupuk 2 kali, yaitu di usia 7 hari dan di usia kemarin 12 hari. Pupuknya sudah kita terangkan di pemupukan kemarin. Silahkan lihat di video kita tentang pemupukan untuk referensi. Ini yang normal dulu, jadi ya lumayan lah, daunnya sudah mulai agak lebar, pupuknya mulai makan begitu. Namun seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa tidak semuanya seperti itu. Ada beberapa batang itu yang terjadi puret alias keriting puret begitu. Nah, kita berikan contoh seperti ini ya. Nah, seperti mana ini?
Ini purat, ini teman-teman. Jadi daunnya dia masih kaku, terus apa ini, tidak mau berkembang, daunnya keriting-keriting purat seperti ini. Tapi ya masih hidup ya, pupusnya juga masih ada ya, tapi purat. Kalau dibandingkan dengan yang normal seperti ini, berbeda. Seperti itu, seperti ini, berbeda. Ini yang normal. Ini ada satu lagi, ini urat juga, keriting juga, tapi ya pupusnya masih gitu. Ini normal. Ada beberapa yang purat. Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah kenapa melon itu bisa purat. Ada beberapa faktor penyebabnya. Salah satu penyebab utama adalah benih. Jadi genetik. Benih itu kalau memang benihnya tidak bagus, artinya benih yang kualitasnya tidak bagus, itu bisa terjadi pertumbuhannya tidak normal, ya bisa purat seperti ini. Itu satu. Jadi dari benih menentukan. Makanya untuk pemilihan benih, teman-teman kalau mau tanam melon ya harus pilih benih yang benar-benar benih yang sudah terjamin kualitasnya, ketahanannya. Urat. Yang kedua, salah satunya adalah karena faktor hama. Penyebab hama ini bermacam-macam. Ada bisa karena trip yang menyerang pupus. Nah, kalau trip yang menyerang pupus ini biasanya dia tidak bisa berkembang, pupusnya mati. Begitu ciri-cirinya. Yang kedua itu ada karena penyebabnya adalah seperti kutu-kutuan, bisa kutu kebul atau kutu daun yang lain. Ya, kutu kebul itu kalau menghisap daun, di bawah daun biasanya dia bisa keriting juga, burat daunnya. Tapi itu menyerang di daun-daun yang sudah lebar. Nah, yang sudah ada daunnya di bawah daun, artinya pupusnya tidak. Kalau diserang kutu kebul itu pupusnya masih ada. Kemungkinan kalau kita rawat pupusnya akan tumbuh lagi. Tapi kalau kutu kebulnya masih ada, dia nanti keriting lagi daunnya. Begitu biasanya masih bisa. Beda dengan trip. Kalau trip diserang di pupusnya yang paling utama. Begitu. Dan yang ketiga, penyebab purat keriting itu adalah iklim atau cuaca. Begitu. Iklim atau cuaca itu juga bisa menyebabkan tanaman itu purat keriting. Karena ya cuaca yang tidak menentu, panas, dingin, angin, seperti itu menyebabkan tanaman itu bisa purat alias keriting. Nah, 3 faktor utama terbesar ya. Ya mungkin ada faktor-faktor yang lain, tapi 3 pokok utama faktor terbesar penyebab purat ini yang menjadi kendala kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah purat ini bisa diobati? Pertanyaannya, bagaimana menurut dulur-dulur? Apakah purat ini bisa diobati? Keriting. Menurut pengalaman dulur-dulur. Silahkan berkomentar di bawah dan memberikan sharing bersama teman-teman untuk bisa supaya kita menanggulanginya atau paling tidak ya kita mengatasinya, jangan sampai purat begitu. Nah, menurut pendapat dulur-dulur bagaimana? Silahkan tulis komentar di bawah dulur-dulur dan akan kita bahas bersama. Nah, ini untuk menurut pengalaman kami, menurut pengalaman saya pribadi, purat atau keriting ini kemungkinan kecil sekali untuk menjadikan hasil itu bisa maksimal. Itu yang paling utama, bahwa kalau tanaman itu sudah purat, kemungkinan buahnya nanti di akhir itu akan maksimal seperti yang tidak purat itu kemungkinan kecil.
Ya kalaupun nanti bisa pulih dan bisa berbuah, tapi kualitasnya tetap tidak bisa maksimal. Itu yang jelas resikonya kalau memang bisa sembuh purutnya ini. Nah sekarang 3 bahasan pokok yang depan tadi, purut apakah bisa disembuhkan? Kemungkinan bisa. Itu kemungkinan. 1 yang mungkin tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Kalau sudah purut dulur-dulur semuanya tidak perlu berambisi atau bernafsu atau kemudian bingung dan lain, kemudian mencari obat dan lain sebagainya, begini. Itu hanya akan menghabiskan biaya. Menurut kita begitu. Kalau sudah purut, jangan terus waduh ini bagaimana, cari obat, cari pupuk, cari referensi, semuanya dimasukkan begitu biar pulih. Tidak usah begitu. Karena apa? Belum tentu itu akan menjadi pulih kembali. Hanya akan menghabiskan biaya dan waktu dan pikiran. Nah, terus bagaimana? Apakah tidak kita usahakan? Tetap kita usahakan, tapi biasa saja, seperti SOP. Tidak terlalu berlebihan, begitu. Nah, penyebab purut yang paling pertama tadi yang kita bahas adalah karena bibit. Nah, itu benih itu harus kita persiapkan dulu ya, pilih-pilihlah benih untuk menanam. Itu akan menjaga kemungkinan purut itu akan terhindar dari purut. Itu pun tidak tentu, kadang benih katanya bagus, antivirus dan segala macamnya, tahan purut dan sebagainya, ternyata ditanam juga masih ada yang purut 1-2 seperti ini, kita punya kita ini ada begitu. Jadi ya belum tentu juga, tapi artinya kita sudah berusaha dari awal. Yang pertama. Yang kedua yaitu purut karena hama seperti kutu seperti namanya. Nah, kalau ini kita bisa usahakan sejak awal dini. Seperti yang saya sampaikan di video kita kemarin, penanganan kita di awal yaitu penyempraian mengatasi kutu kebul dan juga hama yang lain. Kita kemarin ada 1-2 setelah usia 5 hari, 5 HST itu ada kutu kebul kecil 1-2 ada terbang-terbang kita lihat. Nah, kita segera atasi kutu kebul, alhamdulillah teratasi dan tidak ada kutu kebul setelah penyempraian. Bersih, tidak ada kutu kebul, tidak ada kutu kebul di tempat kita, tidak ada, bersih, normal, tidak ada. Nah, jadi ini bukan karena kutu kebul purutnya ini, begitu. Cara mengatasi kutu kebul kemarin sudah kita sampaikan di video mengatasi kutu kebul. Untuk referensi kalau teman-teman mau lihat silahkan dilihat video kita mengatasi kutu kebul. Yang ketiga yaitu tentang purut karena cuaca atau iklim. Nah, ini yang tidak bisa kita prediksi. Kalau iklimnya memang ekstrim, mau kita kasih apapun juga tetap akan purut. Namun kita tetap harus berusaha bagaimana supaya pertumbuhan itu tetap tumbuh. Itu kita harus kasih pupuk yang cukup, kita harus spray memberikan nutrisi yang cukup seperti ZPT pengatur tumbuhnya, seperti hormon dan seperti pupuk daun yang lainnya, begitu. Tapi bagaimanapun kalau iklim cuaca ya kita mau bilang apa, yang melawan iklim bagaimana? Mungkin dari sebagian dulur-dulur ada yang membuat tanaman di sistem greenhouse. Nah, itu adalah untuk menanggulangi daripada iklim cuaca juga, begitu. Salah satunya penanggulangan iklim cuaca adalah membuat tanaman di dalam greenhouse, begitu. Jadi pokok intinya bahwa purut itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa ditanggulangi. Kalau memang tanaman itu kuat menghadapi masa-masa purutnya, setelah kita berikan SOP penanganan, pemberian nutrisi, pupuk dan lain sebagainya, kemungkinan dia akan pulih. Daun di atas pucuk kemudiannya akan tumbuh lagi dan dia akan pulih, bisa tumbuh lagi. Itu menurut pengalaman kita. Nah, oleh sebab itu persiapkanlah tanam dari awal segala sesuatunya untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Begitu dulu teman-teman semuanya. Nah, sharing kita di pagi hari ini untuk mengatasi purut mudah-mudahan bermanfaat. Tolong kasih masukan jika ada sesuatu hal yang salah, tolong dikoreksi.
dan juga mari berbagi ilmu dan pengalaman bersama agar kita bisa maju bersama dalam budidaya melon khususnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak lupa doa saya buat dulu teman-teman semua yang sedang menanam melon atau yang akan menanam melon, mudah-mudahan diberikan kelancaran, tanamannya sehat, tanamnya bagus sampai finish nanti menghasilkan hasil yang bagus dan juga mendapatkan harga yang bagus pula sehingga bisa menjadikan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani melon Indonesia.